Di waktu yang sama, pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah melancarkan gelombang serangan balasan ke Iran dan menyasar lokasi militer yang diklaim mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Dalam sebuah rekaman dirilis oleh CENTCOM, sejumlah rudal dan pesawat tempur diluncurkan dari kapal induk Amerika. Serangan ini berhasil meledakkan sejumlah fasilitas militer Iran, terutama di sekitar wilayah pelabuhan Bandar Abbas. Serangan tersebut difokuskan untuk melumpuhkan kemampuan Iran yang saat ini diklaim oleh Amerika Serikat mengancam kapal yang melintasi Selat Hormuz. Ya, di sisi lain, sebuah rekaman CENTCOM merekam pesawat militer Amerika Serikat menembak lumpuh sebuah kapal tanker minyak milik Curaçao yang mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dan insiden ini merupakan kali pertamanya Amerika Serikat secara paksa menghentikan sebuah kapal sejak kembali memblokade pelabuhan pada Selasa lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di wilayah Timur Tengah hancur oleh 111 misil yang diluncurkan oleh Iran. We had 111 missiles shot a few weeks ago by our lovely friends from Iran. They were aimed at the Abraham Lincoln, which is a beautiful aircraft carrier, by the way. The SS Abraham Lincoln, 111 a short period of time. Out of the 111 missiles shot, 111 missiles were knocked into the sea easily. Think of that. And I called the captain of the ship. He wasn't even sweating. All you got, Jamie Dimon would be sweating that. You wouldn't like that. We have a different kind of strength, Jamie, right? We don't have that. But think of it. 111 missiles are coming at you. And he's drinking his coffee. Take it. Ibu kota wilayah Kurdistan Irak diguncang rudal pada Rabu malam. Sejumlah serangan menyasar pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota itu. Sejumlah serangan udara milik Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Erbil, Irak. Serangan tersebut menyebabkan ledakan yang cukup masif hingga mengubah langit malam kota Erbil jadi merah membara. Serangan itu merupakan respon dari Iran atas sejumlah serangan yang sempat menyasar Iran beberapa waktu lalu pasca gencatan senjata. Akibat serangan itu, pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat hancur. Sementara itu, sebuah rekaman menangkap momen ketika pertahanan udara milik Irak mampu menghancurkan sebagian drone yang diluncurkan Iran pada Rabu malam waktu setempat. Sejumlah drone tersebut menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil. Sidang pra-peradilan Roy Suryo dihadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyanggah penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan.
Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, siang tadi kan panas sekali ya. Jadi saya membeli kipas angin ini nih pemirsa. Panas sekali. Jadi wajar di rumah pada pakai kipas angin, di sekolah ada yang pakai kipas angin, di kantor ada yang pakai kipas angin, di koperasi ada yang pakai kipas angin, banyak yang pakai kipas angin. Udah biasa gitu. Tapi kayaknya yang nggak biasa pakai kipas angin seharga 11 juta. Ya, pemirsa, sedang ramai dikomentari netizen terkait adanya kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan anggaran mencapai 1,8 triliun rupiah. Polemik dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih dengan nilai 1,8 triliun rupiah memantik perhatian dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Kementerian Koperasi. Dalam penjelasannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut kipas yang disebut bukan kipas rumah tangga, melainkan kipas Imatsu dengan harga 11 jutaan rupiah. Jawaban ini menjawab pertanyaan anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam terkait kipas angin seperti apa yang harganya sangat mahal karena laporan ini membuat heboh masyarakat. Ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri? Kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta. Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penyalur bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat melalui skema off-taker. Program ini ditargetkan dapat memperkuat ekonomi desa dengan puluhan ribu koperasi yang segera beroperasi di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa KDMP juga berperan sebagai off-taker atau menyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Zulhas juga menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan toko retail modern atau supermarket. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Koperasi itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Pemerintah tengah mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan penyalur bantuan atau barang subsidi. Sebanyak 83.000 badan hukum telah rampung dengan target belasan hingga puluhan ribu unit bersiap beroperasi di seluruh Indonesia.